Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviani Sandra Dewi dengan NIM 2105124750. Saya berasal dari kelas 21C PGSD Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan tingkat rendah, yaitu paku-pakuan. Tujuan video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kompetensi dasar biologi. Sebelum kita membahas tentang jenis paku-pakuan, kita akan mengenal dulu apa itu tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini merupakan anggota dari kingdom Plantae. Tumbuhan paku ini memiliki nama latin Pteridophyta. Pteridophyta ini masuk ke dalam Tracheophyta dan Cormophyta, tumbuhan yang mempunyai batang, akar, dan daun sebenarnya. Tumbuhan paku juga sudah mempunyai pembuluh pengangkut xilem dan floem yang tersusun dari konsentris, xilem dikelilingi floem. Habitat tumbuhan paku antara lain yaitu di hidrofit, yaitu di air, tempat lembab, yaitu hygrofit, menempel pada tumbuhan lain, yaitu epifit, dan sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah, yaitu saprofit. Tumbuhan paku ini berkembang biak dengan spora. Spora tersebut berada di kotak spora, yaitu sporangium. Kumpulan sporangium ini tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut insidium. Batang tumbuhan paku ini terletak di dalam tanah, namanya rizom. Pada rizom akan muncul akar serabut yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil ini yaitu daun kecil dan tidak terdapat tulang dan tangkai. Makrofil ini daun besar. Sedangkan berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua, yaitu sporofil yang menghasilkan spora dan tropofil tidak menghasilkan spora. Kemudian kita akan membahas tentang daur hidup tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami dua fase dalam daur hidupnya. Kedua fase tersebut disebut fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit ini yaitu fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Spora tersebut lalu tumbuh menjadi protalium. Protalium ini merupakan organisme fase gametofit berbentuk talus berukuran kira-kira 1-2 cm dan hanya berumur beberapa minggu. Sebagai organisme fase gametofit, protalium membentuk antheridium, yaitu alat kelamin jantan dan menghasilkan sperma, dan archegonium, yaitu alat kelamin betina dan menghasilkan ovum. Hasil fertilisasi ovum dan sperma akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku. Kemudian, berdasarkan spora yang dihasilkan, tumbuhan paku ini dibedakan menjadi 3. Ada namanya paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Paku homospora yaitu hanya menghasilkan satu macam spora yang sama ukurannya. Dan yang kedua yaitu paku heterospora, yaitu menghasilkan dua macam ukuran spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Yang terakhir yaitu paku peralihan, itu menghasilkan jumlah spora yang sama, tetapi sebagian spora jantan dan sebagian spora betina. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dan struktur tumbuhan paku.
Untuk membedakan tumbuhan paku dengan tanaman lain, ada ciri-ciri tumbuhan paku yang bisa kita pelajari dan amati, yaitu yang pertama, struktur tubuh seperti akar, batang, dan daun memiliki xilem dan floem. Yang kedua, bisa ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tanaman lain, sampah, atau sisa tumbuhan lain. Yang ketiga, tidak bisa menghasilkan biji. Yang keempat, memiliki spora untuk berkembang biak. Yang kelima, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Yang keenam, daun muda akan menggulung. Yang ketujuh, tidak memiliki bunga. Yang terakhir yaitu secara umum memiliki rizom atau batang yang ada di dalam tanah. Itu tadi terkait tentang ciri-ciri tanaman paku. Berikutnya, kita akan membahas tentang struktur tanaman paku. Yang pertama yaitu akar. Ini adalah salah satu bagian penting bagi kehidupan tumbuhan paku. Paku memiliki dua jenis akar, sesuai dengan fasenya. Pada fase sporofit, akar paku berbentuk serabut, yang ujungnya terlindungi oleh kaliptra. Sedangkan pada masa gametofitnya, paku memiliki akar semu, yang dikenal dengan nama rhizoid. Akar ini juga ditemui pada lumut. Rhizoid ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Yang kedua yaitu batang. Batang tumbuhan paku saat masih gametofit dikenal dengan nama protalium. Bentuknya menyerupai lembaran kecil dan fungsinya untuk fotosintesis. Protalium juga dikenal sebagai daun semu karena kemampuannya yang sama seperti daun, yakni untuk membuat makanan. Batang tanaman paku kemudian berubah ketika masuk fase sporofit. Pada fase ini, batang paku sudah bisa disebut sebagai batang sejati karena memiliki jaringan pembuluh angkut yang lengkap seperti tanaman lain. Jaringan pembuluh xilem dan floem inilah yang berperan untuk mengangkut air dan mineral dari tanah kemudian menyebarkan ke seluruh tubuh tanaman paku. Yang ketiga yaitu ada daun. Pada tanaman paku terbagi atas beragam bentuk dan fungsi. Berdasarkan pada bentuk daun, tanaman paku ini memiliki dua jenis yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil ini merupakan daun yang mengalami diferensiasi atau daun yang jaringannya masih sama. Sedangkan makrofil merupakan daun sejati yang bisa berfungsi untuk fotosintesis. Daun ini terbagi atas epidermis dan mesofil daun. Di dalam mesofil juga ada jaringan parenkim dan jaringan pengangkut berdasarkan fungsi daun. Paku memiliki dua jenis yakni tropofil dan sporotil. Tropofil ini merupakan daun khusus untuk fotosintesis, sedangkan sporofil merupakan daun yang fungsinya tidak hanya untuk fotosintesis, namun juga bisa menghasilkan spora untuk perkembangbiakan paku. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu tumbuhan paku, ciri-ciri tumbuhan paku, dan struktur tumbuhan paku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbuhan paku. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil dua jenis paku, yaitu paku Nephrolepis dan paku Silvery Glad Fern. Kita akan membahas satu-satu tentang kedua paku-pakuan ini.
Pertama, kita akan membahas paku Neprolepis. Neprolepis ini biasa kita sebut dengan paku pedang. Untuk klasifikasi ilmiahnya, kerajaan, Plantae, divisi, Pteridophyta, kelas, Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Lomariopsidaceae, genus Neprolepis. Neprolepis ini adalah marga sekelompok tumbuhan paku dengan anggota sekitar 40 jenis yang mudah dikenali karena entalnya memanjang. Beberapa anggotanya adalah tanaman hias yang populer. Beberapa lainnya dapat menjadi gulma yang mengganggu produksi dan sanitasi perkebunan. Jenis-jenis yang cukup dikenal adalah N. biserrata, N. hirsutula, N. cordifolia, dan N. exaltata. Dalam bahasa Indonesia, paku ini dikenal sebagai paku pedang, seperti yang kita sebutkan tadi. Nama lain yang sering digunakan yaitu paku pedang. Dalam berbagai bahasa lain, paku ini dikenal dengan sejumlah nama, yang kadang-kadang juga dipakai pada jenis paku lain. Pada bahasa Sunda yaitu paku harupat, pada daerah Jawa yaitu paku sepat, bahasa Melayu itu paku larat. Posisi Neprolepis ini cukup sulit ditentukan untuk dimasukkan ke dalam suku, yaitu familia tertentu. Pustaka sebelum era biologi molekuler memasukkannya ke dalam berbagai suku, yaitu Oleandraceae, Davaliaceae, maupun Denstadeciae. Namun, ciri-ciri khas seperti hidatoda yang mengeluarkan cairan berkapur, banyak stolon yang dihasilkan, serta banyak insidium dan spora yang berbeda menjadikannya ke dalam suku tersendiri, yaitu Neprolepidaceae. Dengan mulai digunakannya alat-alat biologi molekuler, dalam taksonomi saat ini, Neprolepis dimasukkan dalam suku Lomariopidaceae. Walaupun banyak yang menganggap Neprolepis ini lebih baik dikelompokkan sebagai genus tunggal dari suku Neprolepidaceae. Ciri-ciri dari tumbuhan paku ini memiliki batang yang bercabang dan berkayu. Kemudian, daunnya memiliki urat-urat. Bahkan ada yang tidak memiliki daun. Manfaat dari tumbuhan paku pedang ini bisa digunakan sebagai bahan pembuatan obat cacing, dapat mengobati kanker perut, bahan bangunan di daerah-daerah tropis, dan sayur-sayuran. Di Indonesia dan daerah Asia tropis lainnya, Neprolepis ini mudah dijumpai di rumah-rumah atau kebun. Hal ini mudah beradaptasi karena bersifat epifit dan memiliki rimpang yang tahan kering dan menjalar kemana-mana. Beberapa jenisnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi dikenal sebagai tanaman hias populer dan memiliki banyak kultivar. Mungkin untuk tumbuhan paku pedang itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian kita akan beralih ke tumbuhan paku yang kedua. Baiklah, kita akan melanjutkan tentang jenis-jenis tumbuhan paku yang kedua, yaitu jenis tumbuhan paku yang kedua yaitu Silvery Glade Fern. Seperti yang saya pegang ini merupakan jenis tumbuhan paku Silvery Glade Fern.
ini memiliki sejarah taksonomi yang tidak stabil. Nama ilmiah yang lebih tua dari pakis ini termasuk Asplenium acrostichoides, Atrium acrostichoides, Atrium telipterioides, dan Diplasium acrostichoides. Karena penugasan awal ke gugus Asplenium, pakis ini kadang-kadang disebut Silvery splendworth. Meskipun memiliki sedikit kemiripan dengan paku dalam genus ini, dalam banyak hal Silvery gladfern ini mirip dengan Atrium felix femina atau yang biasa disebut dengan lady fern. Namun, paku yang terakhir tidak memiliki tangkai daun dan racis yang berbulu, dan bentuk dan indusianya yang memanjang biasa lebih melengkung berbentuk sabit. Berbeda dengan Silvery gladfern yang memiliki vena interlateral yang tidak terbagi pada lobus leafletnya, Osmuda claytoniana dan Osmuda cinnamomea yang tampak serupa memiliki vena lateral yang bercabang. Kedua paku terakhir ini juga berbeda dengan menghasilkan daun atau selebaran yang tidak mengembang yang sangat tertutup sori coklat. Paku abadi ini memiliki daun majemuk. Tangkai daun lebih pendek dari bilah daun. Mereka terete dan berwarna bervariasi, biasanya hijau muda, hijau atau coklat kekuningan. Tangkai daun biasanya memiliki sisik coklat muda yang tersebar dan rambut putih yang melimpah, terutama di dekat pangkalnya. Daun individu menyirip pinnatifid dalam struktur dan bulat telur sampai bulat telur lancet. Secara garis besar, daunnya paling lebar ke arah tengah atau tengah bawah dan memiliki sekitar 15-25 pasang selebaran. Helaian daun biasanya tersusun berselingan di sepanjang racis. Racis itu tangkai tengah daun majemuk, bukan berseberangan satu sama lain. Selebaran tegak lurus terhadap racis atau sedikit miring ke atas menuju ujung daun. Kesimpulan. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang telah memiliki akar, batang, serta daun sejati atau disebut kormus. Mengalami metagenesis tergolong ke dalam kingdom Plantae dalam divisio Pteridophyta. Berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi tropofil dan sporofil. Berdasarkan bentuk dan ukuran dan susunannya, daun tumbuhan paku ini dibedakan menjadi yang pertama yaitu mikrofil dan makrofil. Tumbuhan paku ini juga merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Terdapat lapisan pelindung sel di sekeliling organ reproduksi, sistem transport internal, hidup di tempat yang lembab. Akar serabut berupa rizoma, ujung akar dilindungi kaliptra, sel-sel akar membentuk epidermis, korteks dan silinder pusat, yaitu terdapat di xilem dan floem. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan kalimat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.